Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa dan berjumpa lagi. Tentunya saya Faisal di channel ical.com, dan saya doakan juga teman-teman yang menyaksikan dari video ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau memberikan cara bagaimana kita bekerja di software Filmora tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke aplikasi Filmora, saya akan memberikan atau menyampaikan bahwa kita download lewat Google dan kita ketikkan nama Wondershare Filmora ini. Setelah itu kita masuk ke official Wondershare Filmora. Nah, ini kita klik. Setelah kita klik, maka keluar tampilan layar demikian. Setelah itu di sini ada download. Jadi the best video editor. Jadi video editor terbaik yang kita gunakan ini adalah Filmora 10. Selanjutnya kita download. Nah, setelah kita download, maka keluar Filmora Itco Setup Exe. Nah, ini langsung tersimpan ke drive C, ya ini di menu download. Ini tersimpan. Setelah itu kita run administrator, langsung selanjutnya sisa klik-klik sesuai dengan petunjuk instalan. Begitu dan seterusnya. Karena di laptop ini saya sudah install aplikasi tersebut, jadi saya tidak akan menginstalnya kembali. Baik, kita langsung lanjut setelah tampil. Dan setelah kita menginstal, maka di desktop laptop. Nah, selanjutnya setelah keluar icon ini, kita langsung klik dua kali. Setelah kita mengklik dua kali, lalu keluar tampilan untuk instalasi Wondershare Filmora 10 ini. Kita tunggu sampai semuanya sudah terinstall. Nah, setelah software selesai terinstalasi, maka keluar tampilan layar demikian. Nah, ini adalah tampilan layar Wondershare Filmora. Nah, di sini sebelum kita masuk, kita harus mengetahui video yang kita akan hasilkan atau output video yang akan kita hasilkan itu apakah untuk diupload ke YouTube atau ke Instagram atau dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada ada pilihan aspek rasio. Nah, yang langsung terbaca di sini adalah 16:9. Rasio ini adalah peruntukan untuk video yang biasa diupload lewat YouTube. Nah, selanjutnya bila mana kita akan mengupload lewat Instagram, itu perbandingannya 1:1, dan bila mana dalam posisi portrait itu 9:16. Ini biasa digunakan di handphone pada saat posisi berdiri handphone. 4:3 standar dan 21:9 itu adalah dalam bentuk sinema. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan atau memperagakan video output video yang 16:9 kita pilih. Nah, setelah kita pilih, langsung kita masuk ke new project. Nah, setelah tampilan Filmora ini sudah tampil, maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah tab-tab atau menu yang ada. Di menu file di sini terdiri dari ada pembuatan new project, open project, dan lain-lain sebagainya, dan ada menu save. Kenapa menu save di sini masih terblok? Karena belum ada file video yang kita akan
edit. Selanjutnya di file edit di sini masih terblok karena belum ada video, dan tools import view nanti kita kembangkan. Dan untuk melihat daripada versi Filmora yang kita gunakan ini adalah versi 10.0.0.90 atau Filmora 10. Selanjutnya kita masuk ke menu Filmora itu sendiri, terdiri dari media, audio, title, transition, effect, elemen, dan split screen. Nah, bagaimana fungsi dari masing-masing tab-tab ini? Pertama adalah pada posisi folder media ini, kita harus mempersiapkan apa-apa saja video nanti akan kita berikan lapisan. Seperti saya ini, saya sudah inputkan pada saat saya akan mengupload video dan mengedit video, hal-hal yang perlu saya memberikan lapisan ke video saya itu adalah gambar ini, gambar like, subscribe, dan share. Ini saya akan lapiskan ke kanvas video kita dan logo YouTube saya. Nah, ini saya sudah persiapkan. Selanjutnya di folder media ini ada juga sampel color, tapi sampel color ini saya jarang gunakan karena di dalam kanvas ini saya langsung upload dalam bentuk video, jadi tidak perlu lagi saya akan uh, merubah. Jadi saya akan gunakan yang standar. Selanjutnya sampel video. Nah, di sampel video ini ada beberapa macam yang perlu saya informasikan, yakni pertama adalah pembuka dari video kita supaya lebih enak kelihatan di awal video tersebut. Di sini adalah merupakan uh, informasi bahwa sekian detik video yang asli atau materi akan diputar atau ditayangkan. Nah, seperti misalnya saya berikan contoh, kita gunakan countdown 9 ini. Nah, kita review, ya kita review, dia akan nampak di layar atau di kanvas Filmora. Begini, yang kita pilih dulu. Kita pilih dulu yang mana yang kita senangi, kita preview dulu. Setelah itu kita, kalau sudah ada yang kita senang atau kita sesuai dengan selera kita, maka setelah terblok kita langsung drag ke bawah. Nah, di sini ada pilihan. Pilihan di sini adalah match to media atau sesuai dengan media yang kita anukan atau sesuaikan dengan setting project kita. Dan ini saya gunakan yang kapasitas lebih besar, yakni 1920 kali 1080 dan 25 fps. Jadi saya klik yang keep project setting. Setelah selesai kita gunakan media ini, terkadang kita harus, karena ini masih tidak ada backsound-nya, makanya kita harus memberikan audio. Nah, caranya untuk memberikan audio, kita klik di audio. Audio ini sudah siap. Jadi ya bawaan dari Filmora. Jadi saya akan mendrag. Ini adalah menu awal dari video yang kita buat. Jadi kita putar. Ya. Selesai. Selanjutnya, ini mudah saja kalau kita akan cut. Kita cut video tersebut atau suara video tersebut. Kita cut atau kita mengecilkan suara yang ada di dalam suara video tersebut. Selanjutnya, setelah kita memberikan audio,
lalu kita masuk dan mengambil gambar yang kita ingin edit. Kemana kita harus menuju ke media. Ke media ini ada file impor, bisa juga kita ambil dari tab file, new project, masuk di sini atau media impor. Bisa juga langsung kita impor. Kita masuk ke menu impor. Ini dari media ada impor, kita klik, lalu impor media. Nah, setelah kita impor media, kita pilih salah satu gambar atau video yang kita akan edit. Misalnya saya akan menggunakan video yang satu ini, saya langsung open. Nah, setelah masuk, bisa kita preview dulu. Setelah kita lihat hasilnya, dan untuk mengimpor video ini bisa juga sekaligus beberapa video yang ada di folder yang kita pilih. Misalnya saya gunakan ini, kan tombol tentunya shift, saya kontrol dan klik kiri lalu kita open. Nah, ini langsung masuk 2. Jadi setelah itu kita harus drag gambar yang kita akan masukkan. Jadi 2 gambar yang saya akan masukkan. Jadi ini adalah hasil video nantinya kita mau edit. Nah, sekarang baru kita sampai ke media audio dan memasukkan video ke dalam lembar kerja, tentunya untuk menuju ke kanvas Filmora. Nah, bagaimana cara mengedit? Selanjutnya kita masuk ke title. Setelah kita masuk ke title, ini adalah untuk memberikan informasi tertulis ke video kita. Nah, kita klik title. Nah, setelah keluar informasi ini di menu Filmora, di sini ada beberapa kita masukkan. Yang kita masukkan dan tidak perlu kita download kembali, kita perhatikan. Di menu-menu gambar ini ada yang sudah punya logo love, tanda love, ini kayak ini yang merah, dan ada yang belum. Yang belum ini tentunya kita harus download dulu baru kita drag. Nah, untuk mempersingkat waktu saya ambil saja yang sudah di-download dan kita drag ke bawah. Kita tekan klik kiri, tahan, lalu geser ke bawah. Nah, inilah untuk title yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk merubah title ini, bisa kita langsung klik, lalu kita akan ganti. Setelah keluar, kita merubah lewat tampilan ini. Misalnya, belajar edit video di Filmora X10. Untuk mengecilkan ini ada pilihan fontnya. Kita kasih misalnya masih besar, kita geser ke atas. Kita sesuaikan atau 4 ya. Ini bisa juga kita geser ke bawah, dan untuk mengetahui bahwa font ini sudah berada di tengah-tengah, kita harus memperhatikan titik vertikal. Nah, kalau sudah tampak titik vertikal, setelah itu kita lepas dan kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita jalankan atau kita mainkan. Ya, ini adalah hasil belajar edit video. Ya. Selanjutnya kita masuk ke transition.
Nah, saya langsung masuk saja di menu include atau keseluruhan dari yang ada semua ini. Kita pilih dan kita langsung drag ke menu paling bawah. Ini ada beberapa pilihan. Kita tunggu ya. Ya. Nah, ini misalnya transisi ini yang kita mau masukkan ke dalam informasi atau di dalam video kita ini. Makanya sebelumnya kita harus memberikan atau memberi antara video kita. Walaupun dalam satu video ini kalau memang belum, kita harus menggunakan atau meng-cut video yang nantinya kita akan berikan transisi. Contoh misalnya saya akan memberikan 5 transisi sesuai dengan contoh yang ada di sini. Nanti selanjutnya saudara-saudara dapat mempraktekkan. Saya akan berikan transisi dan saya akan meng-cut di bagian ini. Dan selanjutnya juga saya akan meng-cut lagi di bagian ini. 2, 3, 4, 5. Kenapa kita harus cut-cut? Karena di posisi perpotongan video ini nantinya kita akan memberikan transisi. Jadi sebelum iklan atau awal video nantinya ini kita berikan, bisa juga kita memberikan transisi. Contoh misalnya di awal video itu transisinya kita beri plane shape 4. Nah, di sini kita masukkan, setelah itu masuk transisi berikut. Saya gunakan ini, bisa di tengah-tengah. Dan selanjutnya saya memberikan transisi. Kita sesuai selera saja yang mana kita harus gunakan. Ya, transisi ini sangat bagus dan dapat menghidupkan gambar-gambar yang kita atau video kita yang telah kita buat atau dan shooting di mana saja, sehingga untuk mempercantik tampilan video ini kita harus memberikan beberapa transisi. Baik, selanjutnya kita akan melihat hasilnya gimana setelah kita memberikan transisi dari video ini. Saya akan jalankan. Ya. Transisi pertama, ya. Transisi kedua, selanjutnya transisi ketiga, sehingga gambar atau hasil video yang kita hasilkan itu dia tidak monoton. Jadi gambar kita kelihatan hidup. Iya. Oke, itu adalah transisi yang telah kita buat. Jadi transisi yang telah kita buat itu cara untuk memberikan transisi pada video yang kita akan edit. Selanjutnya menu efek. Menu efek di sini kita akan mempraktekkan sebenarnya maksudnya gimana menu efek video kita. Nah, efek ini adalah memberikan juga lapisan kepada video kita sehingga gambarnya itu dapat kita mempertegas atau untuk lebih jelas lagi atau untuk diberikan nuansa-nuansa buram tergantung dari selera kita masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan mainkan dan kita lihat efeknya. Nah, ternyata efek ini adalah ada kedipan-kedipan. Nah, kita perkecil dulu volume dari suara audio ini. Caranya adalah kita klik kanan, setelah itu kita adjust audio, lalu kita turunkan kira-kira di minus 18. Kita oke. Nah, selanjutnya ini kita masih mau kasih panjang, boleh kita sisa drag. Nah, kita putar atau kita mainkan kembali supaya lebih jelas hasil efek tersebut. Nah, ini adalah hasil efek gambarnya, dia memberikan percikan-percikannya. Ya. Kayak gangguan siaran TV ya. Nah, ini gabungan efek dan transisi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke elemen. Apa elemen di sini? Gimana kita fungsikan dan kapan saja kita gunakan. Nah, elemen ini kita sesuaikan tentunya dengan maksud video kita. Apakah dia memberikan kayak surprise atau bagaimana dan selanjutnya. Nah, saya contoh misalnya saya akan masukkan elemen ini. Elemen ini saya langsung drag turun ke bawah dan memberikan, ya, saya drag dan ini saya drag juga. Bisa digeser-geser maksud saya. Ya, dan ini dapat diperpanjang. Nah, setelah kita drag, ini tidak bisa kita perpanjang, tidak sama dengan efek tadi, masih bisa kita perpanjang. Ini sudah paten. Coba kita mendekatkan jarak dari posisi main. Nah, oke, kita putar. Nah, selanjutnya ini adalah elemen yang kita masukkan. Jadi memasukkan lapisan. Iya. Jadi gambar kelihatan hidup. Oke. Itu saja. Kalau untuk split screen ini jarang saya gunakan. Kalau saudara-saudara mau menggunakannya silakan dipraktekkan. Tapi ini jarang saya gunakan di video-video yang saya telah upload. Jadi demikian apa saja yang kita harus penuhi atau kita siapkan di dalam mengedit dan menggunakan software Filmora. Tentunya yang kita gunakan itu adalah dan kita siapkan pertama adalah gambar atau video itu sendiri yang kita mau edit. Selanjutnya adalah waktu kita mengedit dan tentunya kita harus mempersiapkan jaringan yang baik. Karena di menu-menu Filmora ini terkadang ada yang masih harus di-download. Demikian pengaplikasian daripada aplikasi Filmora 10. Cara mengedit video atau gambar yang nantinya kita akan upload atau kita sebarkan kemana saja. Tentunya dengan aplikasi Filmora ini dapat memberikan video dan hasil-hasil gambar kita itu dapat lebih cantik dilihat dan lebih hidup. Baik, bila mana ada kekurangan dan informasi-informasi yang belum jelas, saya sampaikan di awal, dapat saya di chat lewat WhatsApp dan di Instagram, tentunya di channel YouTube saya. Komen saja di channel YouTube saya, nanti saya lihat dan saya akan membalasnya. Dan atas subscribe, like, and share-nya sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.